Xiaomi 15T. Ya, betul. Ini adalah HP yang sangat ada nyamuk. Maaf, tadi ada nyamuk. Ya, ini adalah HP bisa dibilang flagship ya. Ini adalah 15T yang dia kali ini nih collab sama Leica ya. Karena setahu gue ini biasanya dia collab cuman di seri yang 15 aja nih, atau yang angka aja tanpa ada T-nya ya. Dan gue udah pakai sekitar 1 bulan dan gue cukup senang nih. Karena kenapa? Handphone ini punya kamera yang sangat bagus. Gue udah pakai bawa foto dan gue suka banget sama ton-ton warna yang ada. Sama gue pemakaian ini, memang Leica di sini ngasih ton warna yang cakep ya. Ini gue akan kasih lihat beberapa, tapi nanti detailnya akan gue jelasin di bagian kamera pas review ya. Lalu, apakah ini cuma bagus di kameranya aja? Gimana kalau hal lainnya kayak speknya, kayak speaker, layar, dan lain-lain? Bagus juga kok di sini. Tapi setelah gue pakai, gue menemukan salah satu hal yang gue nggak suka ya. Ini kayaknya masih banyak bug yang harus diperbaiki di handphone ini nih, yang bisa dibilang cukup mengganggu. Nggak juga sih, sebenarnya nggak mengganggu, tapi di kondisi tertentu kalian nggak akan bisa pakai ini buat ngerekam di malam hari ya. Gak usah panjang lebar, kita langsung aja bahas handphone ini. Ini adalah Xiaomi 15T. Nah, untuk layarnya Xiaomi 15T punya layar AMOLED 6,83 inch, refresh rate 120 Hz, dan yang mantapnya lagi adalah peak brightness di handphone ini bisa sampai 3200 nits. Ya, gue udah coba pakai ini pas lagi di cahaya terik ya. Ini terang banget dan masih kelihatan jelas nih. Gue akan kasih lihat nih waktu gue tes. Gue juga udah tes beberapa kali ya di short ngasih lihat. Masih kelihatan jelas ya untuk tampilan layarnya. Nah, tentunya karena layar udah AMOLED, kalau kita pakai Netflix dia udah bisa HDR ya. Dan di sini dia juga udah L1 ya, jadi kalian bisa nonton Full HD dengan mantap di sini. Dan kalau dilihat bezelnya ini sangat tipis ya, jadi ini enak banget memang kalau dipakai buat nonton, buat scrolling, karena juga udah smooth ya, bisa sampai 120 Hz. Dan untuk perlindungannya sendiri dia udah pakai Gorilla Glass 7i ya di sini. Nah, untuk chipsetnya sendiri, dia pakai Dimensity 8400 Ultra ya. Ini chipset yang 4 nanometer yang tentunya ini efisien tapi tetap powerful ya. Untuk Antutunya kalian bisa lihat nih, ini dapat sekitar 1,8 jutaan. Ini bisa dibilang mirip sama Snapdragon 8 Gen 3 ya, 8 Gen 3 atau 8S Gen 4 gitu. Ini kalau nggak salah mirip banget sama yang si Poco F7 juga. Dia dapat di sekitaran yang sama ya kalau gua nggak salah ingat. Nah, untuk RAM-nya sendiri dia udah 12 GB yang pakai LPDDR5X nih. Yang tentunya ini bikin pengalaman untuk multitasking jadi kenceng ya. Untuk storage-nya sendiri dia ada dua varian, ada yang 2516 sama yang 512 GB. Ini masing-masing udah pakai UFS 4,1 ya. Bukan masing-masing, keduanya udah pakai UFS 4,1. Yang tentunya ini kalau buat shadering Genshin ini cepet ya, karena kalau biasanya nggak pakai UFS lama banget shadering Genshin. Nah, untuk slot SD card di handphone ini nggak ada ya, karena dia slotnya cuma buat SIM card aja di sini nih. Tapi menurut gue sebenarnya 256 GB udah lebih dari cukup. Tapi kalau kalian suka foto, video, ataupun main game yang berat-berat, saran gue ambillah yang 512 GB ya, biar kalian juga lebih puas pakainya. Nah, untuk desainnya sendiri, menurut gue desainnya ya mirip sama tungku kompor. Nggak, bercanda-bercanda. Ini desainnya menurut gue masih termasuk cakep ya. Nggak kotak banget soalnya. Karena kalau yang seri yang mana tuh gue lupa angka yang berapa, itu kan serinya kotak banget ya, dan itu jelek. Yang ini dia lebih tipis dan lebih elegan kelihatannya. Di sini gue juga pilih warna yang rose gold, yang terlihat lebih mewah ya di handphone ini. Nah, untuk desainnya sendiri, menurut gue ini cakep ya. Kameranya juga udah nggak kayak yang dulu nih. Kalau yang dulu kan bentuk kotaknya kayak tungku kompor nih. Ini mirip banget sama yang seri apa gitu, gue agak lupa. Tapi di sini dia desainnya juga lebih tipis dan bisa dilihat ya, kalau bump kameranya itu nggak tinggi nih, jadi enak banget dipakai. Karena kan ada beberapa handphone yang bump kameranya gede banget, jadi dia nggak cantik lah kalau ditaruh di meja. Dan di sini udah lebih tipis. Nah, untuk build quality-nya juga termasuk solid ya. Kalau nggak salah ini dia belakangnya pakai glass fiber dan frame-nya ini pakai plastik ya untuk bagian samping. Dan ini ngasih kesan yang kombinasi premium nih kalau dilihat dari jauh. Untuk feel megangnya juga udah mantep nih. Dan untuk durability nggak perlu diraguin juga ya, karena di sini juga udah dukung IP68 nih. Jadi udah tahan sama air dan juga debu nih. Ini untuk proteksi ya, bukan kalian buat bawa berenang. Biar lebih aman aja kalian pakai. Nah, untuk beratnya sendiri dia cuma 194 gram dan punya ketebalannya tipis nih, 7,5 mm ya. Ini handphone yang sangat tipis dan enak dipegang. Untuk opsi warnanya sendiri dia ada 3 ya, ada black,
grey, sama rose gold di sini. Nah, untuk konektivitas juga udah termasuk lengkap ya. Dia udah 5G, udah bisa Wi-Fi 6E, lalu Bluetooth-nya udah 6.0, NFC pastinya udah ada, lalu juga udah ada infrared ya. Ini kayaknya di semua handphone Xiaomi selalu ada sih, jarang ada absen si infrared port ini ya. Lalu juga untuk USB-nya masih pakai 2.0. Gua tahu ini kayaknya pasti banyak orang yang masa 6 jutaan pakai USB Type-C 2.0 yang sebenarnya kalau menurut gua nggak ada masalah sih. Karena sesering apa sih kalian pakai buat transfer ya. Tapi memang ini menjadi catatan karena di handphone-handphone lain sebenarnya udah bisa dipakai USB 3 atau bahkan USB 4 ada nggak ya? Gue juga lupa sih. Ya ini yang sangat disayangkan aja ya, yang dipangkas bisa dibilang lah sama si Xiaomi. Nah untuk speaker sendiri ini termasuk speakernya udah mantep ya. Beda sama di Poco F7 yang gue pernah komplain kalau speakernya bindeng sebelah. Di sini dia speaker atas sama bawah atau bisa dibilang yang di bagian earpiece sama di bagian bawah ini imbang ya dan ngasilin suara yang bagus ya. Dan kalau untuk audio di handphone ini udah nggak ada ya, yang sebenarnya udah termasuk normal di sekarang ini. Nah, untuk OS-nya sendiri dia pakai Android 15, udah pasti pakai HyperOS 2 ya. Ini mirip sama si Poco F7 ya. Jadi untuk secara OS sebenarnya gue nggak ada merasakan perbedaan atau ada fitur yang upgrade ya. Ini termasuk sama lah. Nah, untuk OS kalian bisa lihat sendiri ya. Pasti dia ada AI yang bisa circle to search karena dia pakai Google AI. Lalu juga dia ada game turbo nih di sini. Dan yang sangat disayangkan adalah mungkin, gua nggak tahu ini sangat disayangkan atau nggak ya, di fitur game turbonya ini, dia cuma ada slow charging. Jadi dia nggak punya namanya bukan fast charging, bypass charging di sini ya. Jadi ini cuma melambati biar suhu handphonenya nggak terlalu tinggi nih. Gua nggak tahu ini menjadi deal breaker atau nggak, tapi ini menurut gua kalian wajib tahu ya. Nah, untuk update OS-nya sendiri, setahu gua dia dijanjiin 3 tahun update OS dan juga 4 tahun security patch ya. Nah, gua hampir ketinggalan kalau dia udah pakai fingerprint under display ya, yang responsifnya udah lumayan bagus kok, kalian bisa lihat sendiri ya. Udah termasuk cepet. Nah, untuk kamera, ini adalah fitur yang paling penting untuk dibahas ya. Yang pasti kameranya dia punya 3 nih. Untuk main kamera dia pakai 50 megapiksel, aperture 1,7 udah OIS dan ini dia tentunya udah kolaborasi dengan Leica ya. Untuk kamera telefotonya dia 50 megapiksel, aperture 1,9 dia bisa optical zoom 2 kali, sedangkan ultra wide-nya itu 12 megapiksel, aperture-nya 2,2 yang POV-nya itu bisa sampai 120 derajat nih. Untuk kamera selfie-nya dia 32 megapiksel dan aperture-nya 2,2. Dan selama pemakaian gue sangat suka pakai kameranya. Ini kameranya cakep banget. Gue akan kasih lihat banyak foto nih dan kalian bisa bandingin sendiri ya. Nah, untuk kamera sendiri dia juga bisa rekam sampai 4K 60 fps ya. Sedangkan kalau ultrawide-nya itu maksimal di 4K 30 aja nih. Sama kamera depannya juga cuma bisa 4K 30. Nah, sama gue pakai, gue udah coba 2 tipe Leica-nya. Di sini kan dia ada Leica Vibrant sama Leica Authentic ya. Jujur kalau yang gue paling suka itu sebenarnya yang Leica Authentic karena dia ngasih kesan yang lebih gelap, shadow. Gue juga nggak paham tentang kamera tapi dia punya karakteristik sendiri yang gue sangat suka nih. Kalau Vibrant itu biasanya dia warnanya akan lebih pop ya. Nah, untuk bagian potretnya juga dia ada 2 tipe nih. Ada Master Portrait sama Leica Portrait yang kalian nanti juga bisa bandingin nih. Dan mungkin kalau kalian suka kotak-atik bagian pro-nya, kalian bisa langsung lihat sendiri ya. Ini dia ada banyak banget fiturnya, bahkan dia ada kayak bisa nge-save preset gitu ya. Di sini bisa ada slow shutter, quick snap, ada documentary, sama kalian bisa nambahin sendiri nih, atau kalian bisa import parameter preset juga ya. Nah, kalau untuk foto sebenarnya gue nggak ada masalah sama handphone ini, tapi kalau untuk perekaman ini sangat tidak bagus di malam hari. Lebih tepatnya di ultrawide-nya ya, karena ultrawide-nya ini termasuk parah menurut gue. Bisa dilihat ultrawide ini kalau gue coba rekam di malam hari, dia itu punya delay yang sangat parah. Ya, bisa dibilang ini parah sih. Gue berharap Xiaomi cepat update ini karena ini menurut gue bikin kamera ultrawide-nya nggak bisa kepake di malam hari. Tapi kalau untuk masalah main kamera sama telefoto itu sebenarnya masih cukup oke lah. Tapi ada beberapa momen memang gue berasa agak delay gitu, tapi jarang banget. Gue lebih sering berasa pas pakai ultrawide aja ya. Dan untuk hasil perekamannya menurut gue ini lumayan berkedut-kedut ya. Jadi dia agak berkedut-kedut nih kalau kalian lihat nih.
Nah, ini kalau perekaman di Xiaomi 15T 4K 60 fps ya. Dan hasilnya bagus. Bagus banget. Ini gila sih, warnanya cakep. Gue suka banget ya. Keren. Tapi kalau udah kita rekam satu kali, kita kayaknya cuma bisa switch kedua kali ya. Dan gue nggak tahu ini optikal atau bukan ya. Kayaknya optikal deh. Iya, dia agak buruk soalnya. Jadi kayaknya kalau kita udah rekam di lensa satu kali, kita nggak bisa switch ya. I see, ternyata 4K 60 itu cuma bisa di lensa mainnya aja ya. Kalau kita switch ke ultrawide, dia cuma bisa di 4K 30 fps. Dan hasil perekaman bisa dilihat ya. Ini jauh lebih luas dan bagus, ini bagus. Dan kalau kita lagi rekam 4K 30, kita bisa switch ke 3 lensanya ya. Ini ke main, dan ini ke yang telefotonya yang 2 kali. Kira-kira gitu. Habis ini gua ke kamera selfie dulu. Nah, kalau untuk kamera selfie sendiri, dia cuma bisa 4K 30 fps ya. Dan kalian bisa langsung lihat sendiri kualitasnya gimana. Cakep sih ini kamera depannya. Masih bagus. Mantap. Dan ini gue coba tes lagi di suara yang bisa langsung terus. Ini gue tes di 0,6, tapi kalau ke 1 juga bisa. Dan bisa dilihat ya, kayak beda antara 0,6 sama 1 lagi. Jadi untuk masalah quality videonya mantap. Dan ini contoh perekaman kamera depannya ya, gue tes lagi kalau lagi dia siang tadi. Kira-kira kayak gini hasilnya. Harusnya ini bagus. Nah, ini kalau di perekaman malam hari buat Xiaomi 15T, dan hasilnya di main kameranya masih cukup detail sini. Ini di 4K 30 fps ya. Gue coba akan switch ke ultrawide. Nah, ini langsung kelihatan ya, lumayan jomplang memang main kamera sama ultrawide nya. Dan kalau 2 kali ya sama lah ya. Tapi setidaknya untuk di main kameranya ini udah bagus banget. Ini sangat-sangat minim noise sih. Jadi foto malamnya bagus banget ya. Ini video malam. Canggih. Dan ini contoh perekaman di kamera depannya. Uniknya di kamera depannya ini termasuk bagus loh. Kalau cahayanya cukup. Tapi tadi kalau foto gue lihat kayaknya agak kurang kayak gini nih. Oh, dia ternyata agak, kalau lagi nggak ada mantulan cahaya agak wash out ya. Ya, kira-kira itu ya, sekian dari Xiaomi 15T untuk kamera depannya di 4K 30 fps. Nah, untuk baterai sendiri dia 5500 mAh ya. Ini nggak ada yang spesial, dan chargingnya ini udah kenceng juga 67 watt ya. Ini kayaknya di semua seri Xiaomi udah kebanyakan 67 watt ya. Jadi untuk chargingnya udah cukup kenceng ya. Sekitar 1,5 jam atau 1 jaman itu udah bisa charge sampai full. Dan dipakai seharian pun juga udah awet ya. Untuk YouTube playback ini juga berkurangnya kecil, dan HSR kalian juga bisa lihat ya. Ini berkurangnya berapa persen selama gue mainin 30 menit ya. Nah, untuk wireless charging di handphone ini nggak ada ya. Jadi ini cuma ada di seri Pro-nya nih. Kalau untuk seri T biasa dia nggak punya wireless charging. Nah, untuk gaming karena dia pakai Dimensity 8400 Ultra, tentunya untuk performanya udah mantep banget nih. Selama gue pakai nggak ada masalah sama sekali kalau untuk mainin game ya. Memang kalau untuk rata kanan pastinya masih nggak bisa rata 60 nih. Lebih baik kalian tambahin cooler aja biar kalian mainnya lebih nyaman. Tapi overall sebenarnya kalau kalian main di high medium itu udah sangat cukup nyaman ya. Gue udah coba banyak game kayak Honkai Star Rail, Zenless Zone Zero, Genshin Impact, Withering Wave, Garena Delta Force, sampai Mobile Legends pastinya ya.
Nah, untuk paket penjualan sendiri, udah pasti handphone ini dilengkapi sama HP-nya sendiri, charger 67 watt yang pasti udah dilengkapi sama kabelnya juga, lalu juga dapat soft case bawaan yang warna hitam ini. Yang sebenarnya gua nggak suka soft case ini ya, kenapa nggak dikasih yang bening aja gitu kan? Kan bodinya yang cakep gini jadinya nggak kelihatan sama sekali nih. Dan ada buku manual dan lain-lainnya. Nah, untuk garansinya sendiri, dia garansinya kalau dari boxnya ini sih bener kelihatannya 15 bulan ya. Tapi kalau kalian belinya pas masa pre-order kemarin atau sebulan awal itu, kalian bisa dapat garansi 24 bulan ya. Udah itu kalian bisa dapat garansi 1 kali ganti layar nih selama 6 bulan pertama. Jadi ini ngasih proteksinya mantap kalau untuk beli yang pertama kali ya. Nah, untuk harga sendiri, untuk harganya sebenarnya kalau untuk yang di officialnya ya, di 256 GB itu dia 6.999.000 dan kalau 512 GB itu di 7.499. Tapi sebenarnya kalau di Shopee juga kalian bakal nemuin ini harganya berkurang 500.000 ya. Jadi kalau untuk yang 256 ini sebenarnya harganya di sekitar 6,5 jutaan. Sedangkan kalau yang 512 GB kalian bisa dapetin di sekitar 6.900.000-an atau kadang mungkin 7 juta ya. Tapi normalnya menurut gua kalian ambil pas di 6.900.000 nih. Oke, jadi itu aja review dari Xiaomi 15T. Overall sebenarnya gue sangat suka dengan handphone ini ya. Dia punya desain yang cakep, beda sama saudaranya si Poco F7 yang desainnya lebih gaming ya. Nah, kecuali yang warna putihnya tuh, kalau warna putih mungkin lebih kalem tan. Kalau di sini dia lebih kasih lihat lebih mewah ya, karena dia pakai warna rose gold ini yang terlihat cakep, elegan, dan juga bezelnya tipis nih di samping-sampingnya. Lalu juga udah pasti fitur utamanya adalah dia pakai kamera Leica yang di harga segini tuh cakep banget hasil foto-fotonya ya. Untuk performa gaming ini juga bagus nih karena dia pakai Dimensity 8000 Pars Ultra yang AnTuTu-nya juga udah kenceng, hasil main gamenya juga udah mantep nih. Lalu untuk layarnya juga ada AMOLED 120Hz, udah peak brightness-nya tinggi di 3200 nits, punya build quality yang premium dan udah ada IP68 ya. Baterainya juga ada 5500 mAh, udah 67 watt charging, lalu juga punya OS yang cukup bersih nih di sini. Sebenarnya gua hampir nggak nemu iklan kecuali yang Get Apps aja ya. Selain dari itu sebenarnya gua nggak nemu iklan lain di aplikasi bawaannya. Nah, kalau untuk kelemahan menurut gua adalah di bagian softwarenya atau di bagian videonya nih. Karena videonya kalian bisa lihat ya. Atau gua dijelasin sebelumnya kalau di bagian ultrawide ini sangat-sangat delay kalau rekam di malam hari. Ini sangat-sangat mengganggu dan bikin kita nggak bisa rekam di ultrawide pas malam hari. Kalau secara foto sebenarnya nggak ada masalah sama sekali ya. Nah, menurut gua kalau untuk kelemahannya hanya minor aja ya. Nah, handphone ini sebenarnya buat siapa sih? Kalau menurut gua ini adalah handphone yang kalian cari kalau mau punya performa kenceng dan punya kamera yang bagus ya. Kalau kalian jarang pakai foto dan hanya mau untuk performa, menurut gua ada opsi yang lebih menarik yaitu adalah saudara sendiri, PC Poco X7 Pro yang punya chipset sama, betul. Dia sama-sama pakai Dimensity 8400 Ultra. Dan untuk hasil kameranya, kalau gue lihat review-review lain, sebenarnya masih bagus-bagus ya. Jadi menurut gue ini opsi kalau kalian memang mau cobain kamera Leica yang punya hasil lebih premium nih. Karena kalian bisa lihat sendiri ya, dia memang ngasih tone warna yang bagus. Tapi kalau kalian nggak butuh itu, mending kalian beli Poco X7 Pro lalu tambahin aja cooler ya. Yang pasti ini tentu bikin main gamenya akan lebih stabil nih. Dan gue yakin kalian akan lebih suka main gaming di Poco X7 Pro karena apa? Ya jelas lebih murah lah, bedanya hampir 2 juta soalnya. Jadi sekian review dari Xiaomi 15T. Kalau kalian cari performa kenceng dan kamera Leica atau kamera yang udah hampir mirip flagship, ini adalah pilihan yang tepat. Gua Kelvin dari Teknogeek. Jangan lupa like kalau suka dengan video ini dan jangan lupa dislike, jangan dislike kalau bisa. Dan jangan lupa subscribe ke channel ini ya, biar channel ini makin berkembang terus. Thank you semua yang udah nonton sampai akhir. Kita ketemu lagi di review-review berikutnya ya. Gua Kelvin dari Teknogeek, pamit dulu. Bye.